semuanya Tribuners dimanapun kalian berada, jumpa lagi di Ngoper, ngobrolin Persib bersama saya Rina Sukmawati. Nah, di studio Ngoper hari ini spesial banget, kita kembali kehadiran tamu nih dari PT Persib Bandung Bermartabat. Kembali bersama saya di sini ada Mas Budi Ulia selaku Vice President Commercial PT Persib Bandung Bermartabat dan ditemani oleh Mbak Fatma Wijaya sebagai Head of Retail and Merchandise PT Persib Bandung Bermartabat. Halo Halo, apa Mas Budi kabar, dan Mbak Terena? Fatma. Senang sekali Mas Budi kembali lagi ke studio. Iya nih, Alhamdulillah nggak kapok ya Mas. enggak lah, saya cuma nyasar tadi. Oh, sama loh, kebablasan. Kebablasan ya dengan lampu merah 300 detik gitu ya. Nggak apa-apa. Oke Mbak, sekarang seperti kalian bisa lihat ya kita udah pakai jersey Persib Bandung musim ini yang iya tuh fresh banget, beda dari musim-musim sebelumnya dan kita akan bicarakan ya tentunya tentang seluruh kita bedah semua tentang jersey Persib Bandung musim 2025-2026. Nah, aku pengen mulai dari temanya dulu nih ya karena yang berbicara dari keseluruhan jersey pasti tema besarnya ada itu adalah City of Champion ya. Nah, City of Champion ini gimana sih cerita di balik tema penentuan jersey musim ini? Oh, kalau itu Mas Budi paling jago. Terima kasih. Oke, jadi seperti yang tadi Terena bilang ya, kita ngebawa temanya ini adalah City of Champions gitu, di mana ada 3 unsur yang ingin kami bawa ke sana gitu. Yang pertama adalah kotanya itu sendiri, yaitu Kota Bandung, di mana di Kota Bandung ini ada klubnya para juara yang alhamdulillah sudah terbukti dengan back to back kemarin gitu ya. Jadi selain si kotanya, ada juga sih klub bersejarahnya gitu, yaitu klub Persib Bandungnya itu sendiri gitu. Tambahannya adalah ada bobotoh yang memang mensupport kita dari dalam hatinya lah, dari lubuk hati yang paling dalam lah gitu ya. Jadi memang 3 unsur ini yang pengen kita satukan, dan pada saat kita membicarakan soal jersey temanya apa ya, kita mau ngapain ya ini segala macam. Karena 3 unsur ini yang pengen kita bawa gitu, akhirnya kita sepakati bahwa oh iya, satu hal yang mengerucut gitu ya, kalau kita kerucutkan itu adalah ini adalah kota para juara, di mana ada klub-klub juara dan supporter yang terus mendukung supaya klub ini bisa lebih naik lagi ke next level lah gitu. Oke, jadi the next level ya konsepnya itu. Targetnya. Oke, nah dan musim ini juga Persib Bandung punya unsur baru ya dari aparel, yaitu menggandeng Kelme ya, brand dari Spanyol. Nah, boleh dong diceritain bagaimana sih ini pada akhirnya bersepakat dengan Kelme untuk aparel musim ini? Oke, sebenarnya kalau untuk kita berpartner ya dengan Kelme itu perjalanannya cukup panjang memang, dengan berbagai macam pertimbangan. Salah satunya yang tadi Mas Budi sudah sampaikan bahwa kita berkomitmen untuk the next level. Nah, salah satunya juga dari merchandise-nya kita juga ingin mengamini ke arah yang sama. Jadi kita ingin ada elevasi di kita punya jersey. Jadi tidak hanya dari desainnya, tapi dari segi kualitas yang kita hadirkan kepada bobotoh juga kita pengennya lebih baik dari yang sebelum-sebelumnya. Nah, kenapa kita menggandeng Kelme? Karena salah satunya Kelme ini memiliki memiliki cita-cita yang sama dengan Persib. Kelme ini mau juga memahami bagaimana identitas Persib, mau mengerti, mau ingin tahu dan ingin bersama-sama menjalani ke arah sana. Dan yang paling penting, Kelme ini memberikan kita ruang untuk tetap membawa identitas Persib, cita-cita Persib di dalamnya, serta karakter-karakter yang kita miliki. Oke, pasti banyak banget kan sebelum musim ini dimulai itu brand-brand yang banyak ya. Sebagai Persib sebagai sebuah nama tersendiri gitu ya, apalagi kalau di media sosial tuh rumornya udah berbagai macam brand banyak ya. disebutkan akhirnya berlabuh ke Kelme. Sampai akhirnya pada penentuan desain dan segala macam produksinya itu membutuhkan waktu berapa lama sih kalau dari tim Persib Bandung sendiri? Oh, kalau yang di soal adalah dari mulai desain itu cukup lama. Jadi liga dimulai itu kita sudah mau nyiapkan desain untuk liga berikutnya. Oke, jadi dari tahun lalu ya sebenarnya. Ya, sebelum kita memutuskan untuk dengan siapa kita bekerja sama. Tapi saat kita bekerja sama, otomatis pasti ada adjustment penyesuaian agar karakter kedua belah pihak sama-sama masuk.
Oke. Seperti itu. Terus kalau untuk produksi, nah karena tadi sudah disebut juga kan sama Terena, kita Kelme kebetulan produksinya tidak di Indonesia karena merupakan salah satu brand global, brand Spanyol ya. Kita produksi tapi di China. Oke. Nah, karena produksi di China, jadi memang proses produksi ini memakan waktu yang sedikit lebih lama Oke. karena untuk finalisasi, terus kemudian tektokan, Hmm. itu kan butuh waktu dan jarak ya, Iya. kayak gitu. Terus jadi memang secara lead time lebih lama ditambah lagi pengiriman sih. Oke. Nah itu Gitu. tuh di komen-komen tuh Boboto suka nanya kenapa jersey aku belum sampai. Sabar. Jersey Anda sedang di pesawat. Iya, nggak nyangkut di Cakung nggak ya? Lagi OTW ke Bandung. Di Cakung ya? Nggak di desa Cakung. Oke, nah total tuh ada berapa jersey sih musim ini yang diproduksi total? Kalau untuk jersey outfield itu kita ada 6. Oke. Outfield itu berarti yang dipakai oleh pemain saat bertanding ya. Yang di belakang sini ya. 3. Yes. Iya, tiga outfield yang untuk player sama 3 outfield untuk goalkeeper. Goalkeeper 3 ya. Nah, ada cerita menarik nggak sih di balik pemilihan desain, warna? Karena apalagi yang kuning itu kayaknya baru ya musim ini gitu. Persib Bandung akhirnya mengeluarkan warna kuning sebagai salah satu jersey alternatif ya. Kalau yang away kan yang ini ya, yang putih biru. Betul. Nah, kemarin yang kuning ini debut saat melawan pertandingan sebelumnya. Jepara ya kayaknya. PSM ya, Jakarta ya. Jadi Warna dipakai biru. Yang waktu Jepara yang putih biru ini lalu juga pekan berikutnya pakai yang kuning. Nah itu bagaimana sih cerita di balik penentuan warna-warna ini? Satu hal yang pasti guidance-nya itu tetap satu gitu. Jadi kami punya warna bakunya, warna baku dari Persibnya itu sendiri, warna utamanya adalah biru, dan warna yang digunakan di jersey-jersey yang lain itu adalah turunan warna dari warna bakunya itu tadi. Gitu. Nah, kalau misalnya kayak ditanya apa aja keunikannya untuk yang musim ini, yang pertama tadi udah sempat di-mention gitu ya, yang warna kuning itu memang salah satu yang baru. Tapi sebenarnya yang away pun ini juga salah satu gaya barunya kita lah gitu, dimana sebelumnya tuh nggak ada garis yang benar-benar stripe yang seperti ini gitu, yang benar-benar tonjolin. Biasanya kan hanya guratan sedikit kayak waktu itu warna hijau atau apa gitu kan. Nah kalau sekarang memang kita signifikan ada sedikit perubahan signifikan, tapi ini bukan cuma sekedar permainan warna atau permainan desain aja, tapi di filosofi di dalamnya pun juga dipikirkan dengan matang lah gitu ya Maya. Nah, tentang filosofi itu boleh dong diceritain detail-detail menarik nih di jersey, mungkin di jersey yang utamanya atau di jersey away-nya atau di jersey goalkeeper, apa sih yang detail menarik gitu yang ada cerita di baliknya? Ya gimana Mas itu? Ya jadi kalau misalnya ngomongin yang pertama deh ya, yang baju home, warnanya udah jelas itu adalah warna kebanggaan dari Persibnya itu sendiri. Tapi kalau ngomongin teknologi nanti mungkin Fatma bisa menambahkan gitu ya. Ini ada teknologi baru, bukan teknologi baru lah, teknologi Jakarta lah yang kita gunakan, dan apa namanya terkait sama Jakartanya itu sendiri. Kalau misalnya diperhatikan itu motifnya berbentuk panah yang menuju ke atas, busur yang menuju ke atas. Gitu. Ya, arrow ke atas. Nah, kenapa akhirnya jadi kayak gitu yang kita buat gitu, arrow menuju ke atas? Karena memang ini balik lagi ke yang kita obrolin tadi. Kita mau ke next level bareng-bareng dengan jersey kebanggaan ini, yuk kita bawa Persib menuju ke kancah yang lebih tinggi lagi gitu. Itu kalau misalnya untuk yang home-nya. Pun sama dengan yang jersey away-nya kita. Ini kan sebenarnya terinspirasi dari Bobotoh juga gitu kan, kami biru, kami putih, kami Persib gitu. Nah tapi di luar dari itu, ini sebenarnya membawa unsur Bobotohnya itu sendiri, di mana stripe biru putih ini kalau misalnya diperhatikan itu kan ada kayak ini ya, tapal rel yang jalan gitu, bantalan kereta yang ada di kiri kanan gitu. Jadi ini menunjukkan bahwa klub dan Bobotoh ini harus berjalan beriringan supaya ya lagi-lagi mendukung klub menuju ke next levelnya itu sendiri. Dan yang terakhir unsur yang dibawa adalah unsur dari si rumahnya Persib dan Bobotoh, yaitu GBLA. Jadi selain warna yang digunakan dan warna biru yang digunakan, di dalamnya backgroundnya itu ada si GBLA-nya itu sendiri. Nah ini menyambung dengan apa yang Fatma sudah sampaikan sebelumnya, bahwa salah satu alasan kenapa kami memilih Kelme, karena Kelme ini sangat terbuka dan mau melebur gitu, mau memikirkan dengan dalam, nggak cuma bilang bahwa kami apparel dari luar, silahkan pakai jersey yang bagus-bagus ini, tapi nggak cuma itu, mereka juga bilang bahwa kami mau tahu dong Persib itu kayak gimana sih, unsur-unsur apa aja yang ada di dalamnya dan lain-lain, sampai tercetuslah warna-warna ini dan tercetuslah desain-desain ini. Gitu. Mbak Fatma mungkin dari sisi teknologi jersey-nya sendiri seperti apa?
Kalau dari teknologinya ya pasti banyak part-part yang ini ya kita baru temui Mhm. di musim ini gitu. Oke. Nah, mungkin yang dipakai Terena itu yang home ya Hmm. gitu. Kalau tadi filosofinya Mas Budi sudah ceritakan, dari teknologinya kita tetap pakai jakat sebenarnya, banyak seperti yang dipakai oleh tim-tim lain juga lah. Itu pakainya jakat, hanya saja kita pattern yang tadi aeronya itu adalah pattern customize untuk Persib. Oke. Dan jakat kita yang di musim ini itu untuk yang apa namanya ukuran yang sama, maksudnya ukuran tuh lebar dan panjangnya Oke. sama, itu dia mempunyai weight yang lebih ringan. Oke. Ya, kurang lebihnya 30 gram lah lebih ringan. Jadi untuk pemain itu lebih dinamis, Oke. makainya lebih flowy kayak gitu. Nah, Hmm. terus kalau dari sisi ini lengannya nih Terena ya di situ itu Cuttingnya. ya itu apa namanya kita pakai teknis seamless. Jadi tidak ada Oke. jahitan di situ. Oke. Ya Iya, kan? iya. Ini yang Yang sebelah bawahnya sini itu tuh. Oh iya, kan. iya, iya. Nah, ini salah satunya juga kita mendengarkan masukan dari pemain sih. Karena Oh, oke. bagaimanapun kan jersey ini dibuat untuk kenyamanan saat bertanding ya gitu. Nah, dan insight dari pemain itu matter buat kita. Jadi kita pertimbangkan itu. Jadi kalau kita pakai seamless itu nggak gatel gitu. Terus dari segi cuttingannya, cut and shoe-nya juga kita sesuaikan lebih ke fit body. Jadi Oke. saat dipakai itu lebih nyaman lah bagi Bagi pemain para seperti pemain. betul, Oke. betul. Terus kalau yang player issue, Terena mungkin lihat logo Persibnya ya. Yap. Ya. Ini Yes. bagus banget kalau dipegang, sayangnya kalau nggak bisa pegang. Ada ini ya, berasa Iya, berasa Iya, real gitu. Ya, logo Persibnya itu yang musim ini kita pakai jenis namanya silikon tatami. Jadi Oke. penggabungan antara silikon patch dengan tatami teknik atau embroidery gitu. Sejauh ini yang menjalankan patch ini itu produksinya baru ada di China, di Indonesia belum ada. Oke. jadi terkesan rajut padahal ini sebenarnya Iya. bukan rajut ya. Ya. Iya, jadi kalau dari Kombinasi lah. sini nggak terlihat seperti dia timbul ya, tapi Betul. saat dipegang dia ini kayak itu tersendiri. Eksklusif. Jadi memang musim ini kita siapkan dengan sangat matang, dengan sangat eksklusif, dengan mempertimbangkan tidak hanya pemain tapi juga apa namanya masukan-masukan dan kebutuhan juga dari Bobotoh gitu. Kenapa saya bilang kebutuhan Bobotoh juga? Karena kita tidak hanya hadir dengan player issue, tapi kita juga hadir dengan replika, kita hadir juga dengan supporter edition. Jadi Bobotoh dengan range manapun tetap bisa mensupport Persib secara langsung. Secara langsung ya. Oke, nah tadi ngomongin insight dari para bobotoh ya. Sebenarnya gimana sih kalau dari PT Persib Bandung Bermartabat sendiri menampung insight-insight tersebut sampai akhirnya bisa meluncurkan sesuai dengan kebutuhan mereka gitu? Sebenarnya kalau insight dari Bobotoh itu kan kita ada ini ya jalur komunitas seperti itu, dan tidak jarang juga Persib itu punya sesi kumpul lah. Itu tuh cukup sering dijalankan juga. Nah, di situ memang seperti diskusi antara klub dan dengan pihak komunitas di situ. Salah satunya itu merupakan salah satu sarana kita untuk berbicara atau berkomunikasi dua arah dengan Bobotoh. Oke, jadi itulah bukti mungkin dari PT Persib Bandung Bermartabat sendiri untuk mendekatkan diri ya kepada para bobotoh, salah satunya lewat event tersebut. Nah, sejauh ini kalau ada nggak sih cerita dari bobotoh untuk yang pada beli jersey musim ini mungkin saat event atau datang langsung ke Persib Store, cerita-cerita menarik misalnya beliin buat satu keluarga misalnya, karena satu keluarga bobotoh. Kayak gitu ada nggak sih boleh diceritain? Kalau yang kebetulan yang jersey musim ini tuh kita masih pre-order. Oh, oke. Jadi kita sudah buka pre-order sekarang itu batch 2. Jadi cerita uniknya mungkin tidak spesifik pada bobotoh tertentu. Tapi cerita uniknya adalah kami harus berterima kasih pada bobotoh atas supportnya, atas antusiasme dan sambutan baik kepada jersey kita musim ini ya. Gitu, karena ternyata open PO batch 1 itu kita tuh tadinya estimasikan seminggu ya gitu. Tapi 4 hari sudah sold out. Terima kasih Bobotoh. Luar biasa. Bobotoh ini kalau udah ngomongin Persib memang akan segalanya mereka berikan dari hati dan
Berarti mereka tuh yang sold out tuh yang player issue, yang supporter edition, Iya, atau yang yang Ini semuanya? untuk bukan sold out lah ya buat ininya. Cuman ya, pesanannya memang Oh, di membludak lah atas, di alhamdulillah. iya, iya, ekspektasi ya, di di atas atas target. ekspektasi. Jadi kita itu kan pengiriman kita bagi berdasarkan batch-batch lah ya. Ada fase-fasenya gitu, dan kebetulan yang fase kita estimasikan untuk batch 1 itu habis dalam waktu 4 hari, Oke. seperti itu. Yang B1 tuh berarti yang sebelum peluncuran buka PO itu ya, Yes, yang yes. ada Sampai diskon dengan itu ya. 2 Agustus. Yang diskon itu tahu loh, yang Oh, diskon kalau itu. diskon ingat. Harusnya tuh sampai 2 Agustus. Oh, iya. 30 sudah habis. Oke, 30 ya, sudah yang habis. belum kebagian Yang player next issue, time betul. ya berarti. Yang player issue. Oke, nah in terms of business ya, retail ini sebenarnya seberapa besar sih sejauh ini dari penjualan jersey sendiri terhadap PT PBB gitu, dan ada nggak sih momen penjualan paling fenomenal gitu, misalnya dalam 5 musim terakhir atau saat ini tuh yang paling, oh ternyata ini yang baru yang paling membludak gitu, atau seperti apa? Sebenarnya kalau dari sisi kontribusi ya, dalam sebuah klub manajemen itu banyak source-nya, sumber dayanya banyak. Jadi retail itu termasuk salah satu dari sekian banyak itu gitu. Jadi saling lah. Tapi yang paling penting kita tidak akan berjalan tanpa dukungan dari Bobotoh, dari semua sumber-sumber itu. Seperti itu. Nah, kalau yang paling fenomenal mungkin bukan dari angka sih, tapi lebih ke dari antusiasme, acceptance dari Bobotoh, itu yang secara value dan sentimental sangat berarti buat kita. Itu yang jersey musim ini. Yang musim ini ya, yang Betul. tadi 4 hari langsung membludak itu ya. Ya. Oke, nah berarti dalam waktu dekat ini ada nggak sih rencana untuk merilis jersey khusus misalnya, atau ya karena kan ini udah pasti akan dipakai oleh para pemain, tapi ya siapa tahu misalnya di tengah-tengah nanti ada jersey edisi khusus misalnya, seperti itu, ada nggak sih? Ya, terkait sama jersey khusus ya, mungkin bukan jersey khusus lah ya, maksudnya kami pasti memikirkan supaya Bobotoh lebih senang lagi dan terus mendukung Persib dengan sepenuh hati gitu, seperti yang tadi Fatma sampaikan. Makanya kita nggak akan spill sekarang, cuman pastinya kami sudah memikirkan apa-apa aja yang nantinya akan kami keluarkan gitu, karena lagi-lagi buat kami kesenangan Bobotoh itu adalah hal yang terpenting gitu, karena pada saat mereka antusias kayak waktu melihat jersey ini segala macam, kami pun jadi lebih semangat untuk oh iya nih Bobotoh suka, kita pun juga jadi senang, dan itu akhirnya impact positifnya kan ke klubnya juga gitu kan, klubnya jadinya bisa dengan lebih semangat lagi mengejar target yang sudah dicapai. Jadi nantikan, insya Allah akan ada beberapa kejutan lagi yang akan kami keluarkan. Nantikan Bobotoh. Ya semoga Bobotoh antusiasmenya mirip seperti sekarang gitu ya buat ini. Mungkin yang paling terbaru yang sudah kami infokan adalah yang kemarin sudah di-announce gitu, bahwa ada satu pemain masuk, dan sebenarnya Hai Tom Hey, main dong ke tim Jabar. Jangan dong. Kalau liga udah mulai itu fokusnya pasti nanti ya kalau break musim. Kita diomelin sama coach soalnya. Coach itu paling galak kalau soal gitu-gitu. Tapi poin utamanya adalah pada saat datang gitu kan, ya mungkin beberapa tidak menduga, dan kami melihat ada antusiasme yang tinggi di situ, makanya Fatma sendiri pun juga mengeluarkan produk yang khusus memang untuk menggambarkan si pemain itu. Gitu. Dan itu udah kita announce ya kemarin ya. Sudah di-announce. Jadi ada bundling khusus lah dengan persembahan spesial dari new players kita, Tom Hai, berupa postcard bertanda tangan. Nanti secara videonya pun kita akan share. Jadi bukan ya tanda tangan Fatma nih, bukan. Langsung. Kalau Fatma depannya F. Iya gitu. Jadi saya lihat juga ada photocard juga ya. Iya, ada photocard. Udah macam-macam para K-popers K-popers yang supporter Persib juga koleksi photocard, bisa mulai dari koleksi photocardnya Tom Hai. Saya bacain loh, apa namanya, Terena kolom komentar ya kan. Udah ada photocard nih, tinggal lightstick. Sebentar lagi kita di stadion nggak cuma pakai jersey. Saya baca Leh Uga. Ide yang bagus tuh Mbak, dicatat Mbak. Saya beli kalau ada lightstick. Insight ya berarti. Jadi nanti pas terakhir nyanyi Kami Biru tuh bukan lagi pakai flashlight. Oh iya. Pakai yang lightstick. Keren ya.
Keren malah ya. nyumbang ide. Seneng ya. Iya. Ibu-ibu K-popers. Iya. Nah, nah, ini nih untuk bagi para kolektor ya, khususnya karena jersey ini kan nggak cuman dibeli untuk misalnya fashion ke stadion atau misalnya bahkan sekarang dari anak kecil bahkan anak remaja sampai yang bapak-bapak, ibu-ibu tuh udah pakai jersey ini tuh untuk belanja ke mall, Yes, ke yes. pasar, kemanapun itu kayak Kan udah lucu warnanya tuh. lifestyle gitu. Warnanya lucu Bobotoh. Iya, Ke nah mall mah menyala. langsung jadi lo persip katanya gitu. Nah, ada nggak sih tips khusus nih buat para kolektor nih agar menjaga jersinya tuh tetap awet sepanjang masa gitu ya selamanya kalau bisa. Bapak ini adalah kolektor kebetulan. Jangan lempar-lempar. Ya, intinya sih karena emang ini kan barang yang harusnya disayangi ya gitu. Yes. Jadi memang pemilihan cara mencuci pun juga penting gitu. Oke. Akan lebih baik kalau misalnya memang ini dicuci secara manual ya Mak ya, Yes. jangan melalui mesin cuci. Seingat saya juga kalau misalnya dari share-share teman-teman semuanya itu penggunaan deterjen juga penting ya, jangan menggunakan pemutih gitu. Ya. Oke. Karena bahaya. Dan yang paling penting lagi yang kadang-kadang suka lupa, terutama kalau misalnya buat ibu-ibu gitu ya atau mbak-mbak atau istri-istri selain diperas, Iya. nyetrika. Kadang-kadang tuh Oh, iya, setrikanya iya, tuh iya, bener-bener di sini, Oke. wah, Dengan semangat nih wah, Mas, pusing gitu buat ininya. Jadi akan lebih baik itu kalau misalnya dibalik Oke. supaya nanti disetrika atau misalnya dialasin pakai kain terus habis itu Betul. disetrika Oke, gitu. oke, Itu lebih oke. aman dibandingin Oke. langsung disetrika. Wih, ngeri banget. Jersey aku musim lalu diperes. Oke, mantap. Pas ngeliat sedih. Jangan ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang kebagian nyuci di rumahnya tuh diingat bahwa ini dijaga lah ya sampai karena kalau misalnya ini mungkin sekarang masih bisa dibeli tapi 5 tahun 10 tahun ke depan Betul. mungkin ini udah jadi barang Yes, langka yes, seperti yes. jersey musim 10 tahun sebelumnya atau gimana. Jersey musim Jadi lalu. lalu itu langka. Udah langka ya. Harusnya langka karena itu tuh satu-satunya musim di mana Betul. kita pakai bintang 3. Oh iya. Jadi secara logik kan kita bintangnya 4 sekarang kan ya. Iya. Bintang pertama itu butuh 10 tahun untuk mencapai bintang kedua. Yes. Oke. Dari bintang kedua ke bintang 3 itu juga butuh 10 tahun. Tapi dari bintang 3 ke bintang 4 cuma 1 tahun. musim. Iya benar juga. Berarti udah mulai kolektor kalau dari batas kan nyari Itu yang sempat bintang diomongin 3 sama Yes, beberapa inian lah, beberapa komunitas kolektor gitu bahwa memang bintang 3 ini kalau misalnya dipikir-pikir sebenarnya itu langka loh karena Langka. cuma 1 musim doang, Betul, terus habis itu betul, nggak ada jenis lain lah gitu yang menggunakan bintang 3. Apalagi kalau yang kolektor ini ya garis keras gitu ya. Betul. Itu kalau tahu musim awal jadi musim lalu tapi yang tengah musim pertama Oke. itu kita belum pakai Vivo. Oke. Ya, jadi bagi Beda. boboto kolektor-kolektor tuh wah punya 2, ada yang tanpa Vivo, ada yang pakai Vivo. Iya, iya, paham sih sebagai Gitu. para kolektor apapun lah ya, maksudnya tidak hanya jersey, pasti hal yang semakin berbeda, semakin ini adalah Betul. semakin unik, semakin pengen banget dicari gitu ya, Betul, apalagi betul, jersey betul. Persib yang bersejarah juga gitu Yes. untuk setelah pertama kali back to back champion seperti itu. Nah, Mas, Mbak, sebentar lagi kan Persib Bandung ini kita syuting hari Kamis. Persib Bandung akan main hari Minggu. Nah, kita boleh dong bahas sedikit ya tentang pertandingan ngelawan Borneo nanti. Oh, Fatma bola banget. Silakan. Karena tadi udah di-mention nih ada pemain baru yaitu Tom Hey dan juga Federico Barba yang bergabung bersama Persib Bandung. Nah, boleh nggak sih di-spill apakah nanti kita bisa melihat mereka main misalnya? Simpelnya gini, kalau misalnya mau bertanya apakah mereka akan main atau enggak, tanyanya sama coach atau coach yang lebih paham gitu. Siapa tahu Intinya ada spill. Intinya kan pada saat pemain datang harapannya adalah supaya mereka bisa segera langsung bergabung dan langsung bermain gitu. Tapi pilihan itu akan datang langsung dari coach karena coach yang akan melihat langsung apakah memang pemainnya siap nih pas latihan itu udah sesuai atau belum, udah sempat adaptasi atau enggak dan lain-lain gitu. Udah Jadi sampai tapi kan mereka di Bandung. Sudah Ya, sudah di Bandung. Oke. Nah, satu lagi nih, mungkin ini mah titipan pertanyaan dari Bobotoh ya sebenarnya. Mumpung ada PTPBB katanya ke sini. Katanya nih ada pemain timnas Indonesia, satu lagi mau join, mau menyusul inisial Eliano. jadi gini, Gimana ya? kalau mau ngomongin soal transfer
Ya ini sama kayak apa yang sudah kita lakukan sebelum-sebelumnya. Pada saat kita Wilujeng itu, yang bikin seru adalah pada saat orang tuh Elemen tahu. surprise-nya. Iya. Betul, elemen surprise-nya itu yang akan kami jaga. Kalau Yes. misal, yang pasti yang bisa diinfokan adalah transfer window akan ditutup tanggal 31. Sampai seru. Iya. Jadi selama transfer window belum ditutup, masih ada kemungkinan dan nantikan saja Bobotoh. Hintnya mungkin kalau misalnya bisa dibilang adalah mending nonton langsung tanggal 31. Tanggal 31 ya lawan Yes. Borneo ya. Ya. Oke. Karena kan itu pas banget lagi di GBLA gitu ya. Siapa tahu ada kejutan-kejutan kita nggak Yes. tahu. Oke, wow, udah di Mari spill kita tuh. ramaikan stadion. Iya, dan oh ya, ini satu lagi nih terkait datang ke stadion, Yes. tiket. Nah, katanya itu PT PBB sedang merancang bagaimana menampung aspirasi Bobotoh yang katanya kalau mau nonton ini harus nukerin dulu ke daerah sini ya, ke daerah Ya. Kiara Condong, Ya. terus harus menempuh perjalanan melewati Soekarno-Hatta ke Stadion GBLA. Dan kadang tuh banyak yang aduh, apalagi kalau hari kerja, kadang Persib Bandung kadang main hari Senin, hari Jumat juga, karena katanya akan mulai uji coba untuk penggunaan face recognition. Nah itu seperti apa sih, boleh dong diupdate? Ya, intinya begini teman-teman semuanya gitu, untuk Tribuners dan juga para Bobotoh gitu ya. Yes. Kami seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, apapun akan kami lakukan untuk membuat Bobotoh senang gitu. Cuman ada beberapa hal yang memang harus dijaga juga. Nah, mungkin ini saya menjelaskan sedikit kenapa akhirnya kita harus melakukan penukaran dan lain-lain. Oke. Kenapa kayak gitu? Karena memang ini demi keamanan juga Oke. gitu. Jadi apapun yang akan dilakukan itu harus ada kesepakatan dari semua pihak. Karena Oke. kalau misalnya semua pihak itu tidak menyepakati, akhirnya bisa-bisa malah pertandingan tidak bisa dijalankan. Yes. Amit-amitnya adalah jadinya malah kita nggak boleh tanding di Bandung, malah nanti diarahkan ke yang lain-lain segala macam. Karena pertanyaan besarnya yang selalu ditanyakan adalah siapa yang akan bertanggung jawab kalau terjadi sesuatu. Nah itu kan yang paling susah kan. Misalnya kalau misalnya kayak ditanya, oke kita bolehin kalian ngelakuin A B C D E F G gitu, tapi siapa yang bertanggung jawab kalau misalnya ada kejadian tertentu? Oke. Pasti semua akan turun tuh tangannya, ya nggak tahu si ini si itu gitu. Makanya yang kami lakukan sekarang adalah kami mendengar aspirasinya, dan dari dulu pun juga kami mencoba untuk gimana ya cara supaya ini seamless, supaya bisa kayak nonton timnas gitu di GBK, ya langsung datang nunjukin barcode scanannya langsung masuk. Nah, makanya yang tadi udah sempat di-mention, ini yang sedang kami coba paparkan dan sampaikan ke beberapa pihak supaya disetujui. Kalau misalnya di-approve atau disetujui, itu harusnya akan berjalan memang di hari Minggu ini. Oke. Tapi saya belum bisa bilang 100% bahwa itu sudah terjadi karena saat ini masih dalam proses pembicaraan dan diskusi. Jadi mohon doanya, mohon bantuannya, dan mohon support juga dari Bobotoh supaya pada saat misalnya memang itu terjadi, karena ini kan pilot project ya. Jadi kalau misalnya pas pilot project itu ada apa-apa, itu kan makin membuat kita susah untuk Oke. gimana kita mau meyakinkan semua pihak bahwa tuh kan aman-aman aja kok ini segala macam gitu. Jadi ini butuh bantuan nggak cuma dari sisi kitanya aja, tapi kita minta tolong juga untuk Bobotohnya untuk juga lebih bijak lah dalam menentukan pilihan-pilihannya gitu, supaya hal-hal seperti ini bisa segera terlaksana dan akhirnya apa yang Bobotoh inginkan bisa tercapai gitu sih. Oke, jadi dalam proses tapi memang harus butuh kerjasama semua pihak termasuk Betul. Bobotoh ya, selaku mungkin kalau dalam stadion mereka tuh paling banyak ya ini. Benar. Jadi harus bisa bekerja sama satu sama lain, sesama supporter, sama komunitas, dan juga membantu Persib Bandung agar juga pelaksanaan pertandingannya tetap berjalan lancar ya. Ada masa transisinya lah Teh. Ada masa transisinya. Kita juga berdoa ya, mudah-mudahan ke depannya bisa seperti harapan semua pihak ya. Amin. Untuk bisa berjalan dengan lancar. Nah, oke nih terakhir Mas Mbak, boleh dong kesan pesan atau harapan nih kepada para Bobotoh untuk Persib Bandung musim ini seperti apa? Boleh minta dukungan atau seperti apa? Oke. Kalau dari saya personal, saya ingin menyampaikan terima kasih dulu kepada Bobotoh atas antusiasme, atas atensi yang baik serta penerimaan yang baik terhadap jersey musim baru kami. Kami minta maaf atas delay yang sedikit banyak terjadi. Harapannya ke depannya bersama-sama Bobotoh, Persib dapat bergandengan tangan untuk menyongsong cita-cita yang lebih tinggi yang kita harapkan bersama-sama, dan semoga Bobotoh juga dapat mendukung Persib secara langsung dengan cara memberi produk-produk official, karena bangga dukung Persib dengan berani beli asli. Oke, boleh dari Mas Budi.
Ya kurang lebih sama, Bobotoh. Terima kasih banget Tribuners dan Bobotoh, terima kasih banyak untuk dukungannya kepada Persib selama ini. Mohon terus dukung, mohon terus bantu dan kami menerima semua masukan apabila memang disampaikan dengan baik dan benar gitu. Jadi sekali lagi mari kita bareng-bareng membawa Persib ini menuju ke level selanjutnya. Yes. Dan jangan lupa datang di pertandingan lawan Borneo. Ya. Oke, tanggal 31 Agustus ya, hari betul Minggu sekali. ini. Tadi Hari udah di-spill tuh Minggu. bakal ada kejutan. Jadi kalau misalnya penasaran, kalau nungguin di medsos kan kadang delay ya. Mending datang langsung aja. Selisih beberapa jam ya. Iya, selisih beberapa jam. Ini mending datang langsung. Oke, kalau gitu Mas, terima kasih banyak. Terima kasih Terima kasih. Budi, Terena. Mbak Fatma udah main ke studio Tribun Jabar. Semoga nanti main-main lagi ya ke Pasti. sini. Oke. Dan Bobotoh juga Tribuners semuanya ada di rumah. Terima kasih banyak telah menyaksikan ngoper hari ini. Kalau misalkan masih penasaran informasi seputar Persib Bandung lainnya, bisa langsung aja cek di tribunjabar.id, tribuncirebon.com, dan tribunpriangan.com. Kalau gitu, saya Rina Sukmawati mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di ngoper selanjutnya. Terima kasih. Dadah.